Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Wiyanti dengan NIM 2516040028. Saya dari kelas Aksya A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Dr. Enggelina Fauzi SHMH. Dalam video ini saya akan membahas tentang lingkungan hidup, khususnya mengenai bencana yang terjadi di wilayah Sumatera seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Saya juga akan menjelaskan penyebab, dampak, dan upaya pemerintah serta peran kita semua dalam menjaga kelestarian alam. Semoga video ini bermanfaat dan bisa mengajak kita semua lebih peduli terhadap lingkungan. Akhir-akhir ini bencana alam kembali melanda wilayah Sumatera. Hujan deras, banjir, dan tanah longsor terjadi di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Bencana ini merusak rumah, jalan, dan lahan pertanian. Tapi, bencana ini bukan hanya karena alam, banyak yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri yang kurang bijak dalam menjaga lingkungan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bencana terjadi. Pertama, perubahan iklim global. Suhu bumi semakin meningkat karena polusi dan efek rumah kaca. Akibatnya, cuaca jadi tidak menentu, musim hujan datang lebih lama dan lebih deras, sedangkan pada musim kemarau menjadi lebih panas dan kering. Hal ini membuat wilayah Sumatera rentan terhadap banjir, tanah longsor, dan juga kebakaran hutan. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Banyak hutan ditebang untuk dijadikan lahan perkebunan dan tambang, padahal pohon berfungsi menahan air hujan dan menjaga tanah tetap kuat. Ketika pohon ditebang sembarangan, air hujan tidak terserap dan akhirnya terjadi banjir serta longsor. Yang ketiga, pembakaran hutan dan lahan. Banyak lahan dibakar untuk membuka perkebunan baru, akibatnya muncul kabut asap yang tebal dan mencemari udara, serta mengganggu kesehatan dan merusak kualitas hidup masyarakat. Dan yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat. Masih banyak yang membuang sampah sembarangan, membakar sampah di tempat terbuka, dan tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan. Nah, semua ini saling berkaitan dan memperburuk kondisi alam kita. Jika tidak segera diatasi, bencana akan semakin sering terjadi dan dampaknya semakin parah di masa depan. Dampak yang ditimbulkan dari bencana ini sangat besar. Banyak rumah rusak, lahan pertanian gagal panen, dan warga terpaksa mengungsi. Hewan-hewan juga kehilangan habitatnya. Banyak spesies langka di Sumatera Barat yang kini terancam punah. Inilah bukti bahwa ketika alam rusak, manusia pun ikut merasakan akibatnya. Upaya pemerintah dalam menghadapi bencana banjir dan longsor di Sumatera. Pemerintah melakukan berbagai langkah darurat untuk menyelamatkan warga. Tim SAR, BNPB, TNI, dan Polri diterjunkan untuk melakukan evakuasi, mencari korban yang tertimbun material longsor, serta mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Pemerintah juga menyiapkan posko pengungsian, memberikan bantuan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan darurat lainnya. Selain itu, dilakukan pembersihan material longsor, perbaikan jalan yang rusak, dan pemulihan aliran listrik serta jaringan komunikasi. Selain pemerintah, masyarakat dan relawan ikut membantu dengan bergotong royong membersihkan lingkungan, menyalurkan bantuan, dan mendampingi para korban di pengungsian. Kerjasama antara pemerintah, relawan, dan masyarakat sangat penting untuk mempercepat pemulihan dan meringankan beban para korban bencana. Tapi menjaga alam bukan hanya tugas pemerintah. Kita sebagai generasi muda juga punya peran besar. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi plastik sekali pakai, dan menanam pohon di sekitar rumah atau sekolah. Kita juga bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan peduli lingkungan, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Bencana di Sumatera mengingatkan kita bahwa alam tidak bisa terus disakiti tanpa perlawanan. Jika kita terus merusak hutan, membuang sampah sembarangan, dan tidak peduli pada lingkungan, maka generasi mendatang yang akan menanggung akibatnya. Mari kita jaga bumi kita bersama-sama, mulai dari hal kecil, dari diri sendiri, dan dari sekarang. Karena ketika kita menjaga alam, alam pun akan menjaga kita.
Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.